Biasanya saya sudah mengantisipasi in-ear monitor dari KZ. Tapi kali ini ada yang berbeda di luar ekspektasi saya. Entah kenapa produk satu ini bisa berbeda dari produk-produk KZ lainnya. Biar nggak penasaran, bumper dulu. Halo semua, selamat datang channel Sound Dignity bersama dengan saya Sebastian. Seperti biasa akan sharing info dan racun mengenai dunia personal audio, baik itu audio portable ataupun desktop audio. Berbicara soal kaset sampai sekarang pun masih di benak saya itu diberikan skor B sih. Rata-rata B aja. Ya nggak sejelek dulu, tapi juga nggak wow banget. Tapi rasanya in-ear monitor ini ada yang berbeda. Seperti bukan dibuat oleh KZ yang B aja dan gitu-gitu aja. Karena ada beberapa hal yang kita akan bahas lebih lanjut tentu saja. In-ear monitor ini memang tidak fancy banget, dia hanya menggunakan single dynamic driver mikro bahkan sebesar 6 mm. Kabelnya pun bukan kabel yang spesial juga, kabel generic KZ, masih kabel generic KZ tapi non-detachable. Seperti halnya KZ EDC. Jadi EDC X, EDC itu juga non-detached, ini pun non-detached. Tapi makanya ini adalah straight down, jadi bukan over ear melingkar di belakang tapi straight down ke bawah. Untuk harganya juga bukan harga yang bisa dikategorikan murah-murah juga sih. Dipasarkan di angka 250 ribuan. Kalau kita bilang untuk entry level kaset banyak yang 100 ribuan. Ini dipasarkan di angka 250 ribuan. Dan unit ini adalah unit pinjaman dari KZ Official Store. Selanjutnya kita bahas packaging dari KZ Linglong ini. Oke, berikut adalah box dari KZ, di mana boxnya ini berbeda daripada umumnya. Kalau biasanya umumnya ini KZ menggunakan box berwarna putih seperti ini, mereka kali ini menggunakan berwarna coklat seperti ini. Dan dimensinya pun berbeda. Kalau kita side by side, di sini lebih tebal dan di sini lebih tipis, tapi di sini sedikit lebih tinggi dibandingkan yang coklat ini. Jadi cukup berbeda, cukup out of the box dari KZ-KZ pada umumnya. Bentuknya persegi panjang seperti ini dan di sini ada gambar KZ Linglongnya. Di mana dia juga berwarna coklat, mirip seperti sampul buku pas SD. Mungkin sebagian dari kalian related dengan hal itu. Kalau kita lihat ke bagian atas, di sini ada VR-nya, yes, bagian sini ada VR-nya yang cukup cantik juga. Di sini ada spesifikasinya, kalau kalian mau lihat juga silakan pause aja. Dan di sini ada tulisan-tulisan juga, kalau kalian mau lihat silakan pause aja. Nah, ini yang tidak biasa dari KZ Linglong karena ini merupakan sebuah game changer juga untuk jajaran in-ear monitor KZ. Karena ini tidak sering kalian bakal lihat. Yes, kita akan lihat aja sama-sama apa yang diberikan di KZ Linglong kali ini. It's a case. Oh my god. Ini sebuah hard case dari bahan plastik yang cukup proper menurut saya untuk store in-ear monitor kalian di dalam. Dan ini pertama kalinya saya mendapati KZ memberikan case. Dan case ini pun yes, cukup kokoh walaupun tidak ada engrave macam-macam. Di sini ada busa dan di sini ada air tips. Air tipsnya bukan air tips foam yang saya benci, ini adalah air tips silikon. Mereka balik lagi. Ini adalah cable tie-nya. Di sini ada tempat kabel dan juga in-ear monitornya. Dan ini adalah in-ear monitor dari KZ Linglong, di mana dia non-detached, jadi perlu kalian perhatikan juga di sini. Dan ini untuk kabelnya, generic aja. Sensasi unboxingnya sendiri straight to the point dan kami berikan skor B untuk packaging dari KZ Linglong. Selanjutnya kita bahas build quality dari KZ Linglong ini. Untuk build dari Linglong ini sendiri housingnya berbahan metal bullet style seperti ini, berwarna metalik. Glossy dikit tapi tidak sampai mirror finish banget, jadi ya memang bukan yang seperti Kato gitu, agak sedikit doff dikit tapi ya nggak doff banget juga sih. Di bagian dalamnya sendiri tidak ada marking apapun, jadi cukup polosan seperti ini. Dan ada satu fan hole di bagian depannya ini, kalian bisa lihat di sini karena ini memang open back mechanism in-ear monitor. Untuk bagian nozzle-nya sendiri, nozzle yang cukup sedang, mungkin sekitar 4,5 mm ke atas, ya khas KZ pada umumnya. Dimana nozzle-nya juga berbahan metal dan sama seperti in-ear monitornya. Bahannya juga sama dan sudah ada filter juga. Jadi very nice menurut saya. Sedangkan kalau untuk faceplate-nya ya seperti yang tadi saya sampaikan juga ya nggak ada faceplate sih kalau straight down itu. Ya dia cuma fan hole seperti ini aja dan polosan seperti ini. Untuk kabelnya sendiri ini ada kabel non-detachable. Jadi ya tidak bisa dilepas pasang.
Jadi kalian perlu perhatikan itu, mungkin bagi sebagian orang itu akan mengganggu, tapi bagi saya sendiri tidak terlalu. Karena memang saya jarang mengganti kabel kaset, dan saya nggak punya kabel kaset lagi pula. Untuk kabelnya sendiri dual line, kabel curah kaset seperti biasa dengan mic 1 tombol di bagian kanan. Dan juga turun ke bagian bawah, di sini kabelnya ada splitter. Dan kabel bagian bawahnya di sini ada dual line seperti ini ya, seperti kaset pada umumnya lah. Dengan jack 3,5 mm L-shape gold plated. Secara build quality memang bukan yang super banget, kabelnya juga non-detach dan kami berikan skor B-. Selain masalah kabelnya yang non-detach, ini inner monitornya ya cukup cakep lah. Selanjutnya kita bahas fitting dari kaset Linglong ini. Kita bisa lihat di sini housingnya bisa dikategorikan kecil, bullet style seperti Final Audio, mungkin E1000, E2000, housingnya seperti ini, E3000 pun seperti ini. Dia menggunakan micro dynamic driver, jadi dia bisa menggunakan housing sekecil ini. Dan tergolong cukup ringan walaupun housingnya metal, tapi inner monitor ini karena kecil form factornya, dia cukup ringan. Dan pemakaiannya adalah straight down, regular to shallow fit seperti ini. Kekedapan dan gripnya menurut saya oke, tidak ada masalah. Memang ya walaupun straight down seperti ini, tapi dia cukup grippy. Jadi goyang-goyang seperti ini tidak terkesan loose. Desain housingnya pun mungil, tidak ada sudut-sudut tajam yang mengganggu saat digunakan seperti ini. Untuk pemakaiannya sih no problem sih. Memang kalau kita bilang over ear dan straight down, lebih nyaman bagi saya pribadi adalah straight down, tapi lebih lebih comfort, mungkin lebih gripnya lebih oke, lalu juga tidak terkesan gampang goyang dan terasa lebih aman aja kalau over ear. Tapi pemakaian straight down itu menurut saya salah satu yang masih sangat oke banget untuk tahun 2023. Dan secara fitting kami berikan skor B+ untuk inner monitor satu ini, termasuk fitting yang oke dan versatile untuk semua jenis telinga besar, kecil, sedang. Saya rasa juga tidak akan bermasalah menggunakan inner monitor satu ini. Selanjutnya kita bahas sound quality dari inner monitor satu ini. Inner monitor satu ini memiliki arah suara yang bisa dikategorikan warm, sedikit neutral, dan juga presentasi ini cukup balance, bisa dikategorikan juga cukup rapi dan tidak berat untuk di drive. Jadi menggunakan handphone aja saya rasa tidak terlalu bermasalah untuk drivability-nya. Itulah. Jadi tidak sulit untuk dibuat nyanyi lah gampangnya. Dan memang kalau kita bilang secara tonalnya sendiri, KZ pada umumnya jarang bermain dengan tonal warm neutral seperti ini. Mereka bermain dengan V-shape biasanya, masih setia dengan V-shape bassy. Dan juga kita bilang ya most partnya mereka main di arah-arah yang warm. Tapi kalau untuk warm neutral mungkin agak jarang, ataupun neutral juga jarang setahu saya KZ bermain di situ. Bassnya ini bisa dikategorikan bass yang cukup extend dan bersih. Secara kualitas menurut saya kurang gigit dan fun untuk bagian bassnya. Teksturnya juga agak steril, kurang decay khas DD-nya. Walaupun di satu sisi ini termasuk bass yang cukup terkontrol untuk sebuah inner monitor. Bass yang menurut saya sedikit kurang daging ataupun tebal untuk selera saya pribadi. Tapi ya untuk overall lagu sih menurut saya yang tidak terlalu banyak bassnya sudah proper banget. Untuk bagian mid-nya di sini posisinya cukup pas, dan salah satu hal yang menarik di sini, male vokalnya di sini terkesan sedikit tipis namun bersih, dengan artikulasi yang jelas dan emosi yang masih terjaga. Untuk female vokalnya sendiri pas dan rapi, artikulasinya jelas dengan dinamika yang bagus. Untuk shoutingnya sendiri tergolong cukup aman. Selain itu presentasi dari instrumennya bisa dikategorikan lively tapi tidak overwhelming atau menutupi bagian vokalnya. Somehow mid-nya ini dieksekusi dengan neutral banget untuk kelas sebuah inner monitor entry level, apalagi itu kaset. Untuk bagian treble-nya sendiri adalah treble AMK FC, terkesan cering dengan posisi yang tidak in your face banget, jadi tekstur treble-nya ini masih dapat namun tidak sampai nyerang banget. Ekstensinya pun cukupan dengan detail yang oke banget. Selain itu untuk C-Balance-nya masih tergolong cukup aman juga di inner monitor satu ini. Dan secara keseluruhan tonalitas dari KZ Linglong ini kami berikan skor B+. Untuk sebuah inner monitor entry level kaset itu adalah sebuah nilai yang cukup tinggi. B+. Very nice. Selanjutnya kita bahas teknikalitas dari inner monitor KZ Linglong ini. Presentasi dari KZ Linglong ini bisa dikategorikan presentasi yang neutral, less fun, dan snappy. Timbernya dari inner monitor satu ini dieksekusi dengan cukup baik untuk entry level inner monitor, cukup balance juga. Secara tuningan mungkin saya tidak terlalu banyak komplain yang khusus di situ memang karena eksekusinya cukup oke untuk timbernya.
Untuk soundstage-nya sendiri, in-ear monitor satu ini terbantu banget dengan mekanisme open back-nya. Ini adalah in-ear monitor open back. Lebarnya cukup terasa, cukup bagus di situ. Ada sedikit kesan depth-nya dan tinggi yang rata-rata. Jadi soundstage-nya bisa dikategorikan cukup oke di in-ear monitor satu ini. Untuk detailnya sendiri dari in-ear monitor satu ini masih disajikan dengan ya average lah rata-rata. Tidak super tegas banget untuk mikro detailnya, ada samar-samar, masih terasa, masih terdengar, tapi bukan yang super tegas banget. Untuk clarity-nya sih overall oke dari in-ear monitor satu ini. Separasi imaging dan positioning, separasi ini bukan yang terbaik, tidak terlalu terpisah-pisah antara vokal dan instrumen ataupun instrumen dengan instrumen lain, agak sedikit lengket-lengket. Dengan imaging yang menurut saya ya oke lah untuk kelas entry level, dengan positioning yang bukan yang terbaik juga karena memang sangat dipengaruhi oleh separasinya juga. Memang karena kita bilang kalau di BC track track yang banyak banyak sumber suaranya, instrumen ataupun vokalnya, dan banyak alat musik yang main bersamaan, in-ear monitor satu ini agak keteteran dan dia tidak bisa memberikan overall presentation yang support banget. Dan secara umum kami berikan skor B untuk teknikalitas in-ear monitor satu ini. Not bad untuk kelas entry level. Selain kita bahas pro dan cons dari in-ear monitor satu ini. Cons dari in-ear monitor satu ini yaitu kabelnya non-detach. Yes, kabelnya non-detachable. Itu mungkin salah satu deal breaker untuk sebagian orang. Ya, kalau saya sih nggak terlalu peduli karena saya nggak punya kabel untuk KZ yang pertama, dan saya juga jarang ganti-ganti kabel. Jadi saya tidak terlalu peduli untuk kabelnya. Tapi itu sekedar informasi dan termasuk cons juga sih. Karena harganya 250 ribuan. Di harga 100 ribuan kalian sudah bisa dapat banyak in-ear monitor KZ yang detachable. Cons yang kedua yaitu presentasi suaranya ini bukan untuk bass head. Jadi kalau kalian cari in-ear monitor kaset pada umumnya yang bass head, yang bassy, in-ear monitor ini bukan untuk kalian. Pro-nya dari in-ear monitor satu ini, eksekusi tonalnya ini agak sedikit out of the box jika dibandingkan kaset pada umumnya. Jadi presentasinya ini berbeda dari kaset pada umumnya dan saya bilang oke banget. Untuk value for money dari in-ear monitor satu ini kami masukkan pada kategori good value dan kami berikan skor B+. Untuk KZ Linglong ini terlepas dari cons-nya. Kesimpulan, KZ Linglong ini sukses membuat saya linglung pada awal mendengarkan in-ear monitor satu ini. Saya sempat mikir kalau in-ear monitor ini apa betul dibuat oleh KZ. Saya sampai ngecek belakang-belakangnya itu betul tak perusahaan yang buat ini adalah perusahaan KZ. Karena saya agak bingung dengan presentasi suaranya yang berbeda dari kaset pada umumnya yang sudah melekat di otak saya. Selain itu, packagingnya juga kalian bisa lihat di sini berbeda dari kaset pada umumnya. Dan juga diberikan case di dalamnya. Itu dalam sejarah saya membeli kaset, ataupun dipinjami kaset, ataupun mereview kaset, nggak pernah ada case. Ini pertama kalinya diberikan case di dalam packagingnya. Dan KZ Linglong ini adalah salah satu contoh entry level KZ di mana kaset harus diberikan kesempatan untuk berubah. Sekian cerita saya mengenai KZ Linglong ini. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe, klik tombol like, follow Instagram, TikTok, and Discord kita @SoundDignity agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru mengenai dunia portable dan desktop audio. Kalau kalian ada pertanyaan juga seputar KZ Linglong, feel free untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar di bawah ya. Sekian dulu untuk video kali ini, saya Sebastian dari SoundDignity undur diri, sampai jumpa di video berikutnya. Happy listening, stay healthy, and ciao.